Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, kelas 9 SMPN 1 Margoyoso. Bertemu lagi dengan Pak Zen. Hari ini kita belajar masuk ke bab 3, yaitu mengenai kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah salah satu lanjutan dari bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah bab khusus yang membahas tentang kedaulatan rakyat. Jadi garis besar dari bab ini nanti kalian akan belajar mengenai kedaulatan rakyat. Ada beberapa subbab yang kalian pelajari pada bab ini. Yang pertama, nanti kalian belajar mengenai hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian subbab yang kedua, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian subbab yang ketiga, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, perhatikan layar. Sebelum kita ke teori kedaulatan, gitu kan, kita harus sepakati dulu pengertian kedaulatan itu apa. Karena sebelum belajar sesuatu kita harus tahu apa yang kita pelajari. Baik secara bahasa atau secara etimologi, kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab. Asal bahasanya adalah bahasa Arab, yaitu daulah, yang memiliki arti kekuasaan tertinggi. Maka dari itu, kedaulatan ini bisa diartikan sebagai kekuasaan tertinggi negara. Gitu. Garis bawahnya adalah di kekuasaan tertinggi. Baik, setelah kalian tahu, kemudian kita sudah sepakat tentang pengertian itu ya, bahwa kedaulatan itu intinya adalah kekuasaan tertinggi. Di sini kita akan belajar sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin. Jadi dilihat dari sifatnya, menurut Jean Bodin, kedaulatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, asli. Perhatikan di sini asli. Kemudian yang kedua, permanen. Kemudian yang ketiga, tunggal. Dan yang keempat, tidak terbatas. Kita bahas satu persatu dulu. Kedaulatan itu memiliki sifat asli. Artinya tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Tadi kan pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi. Maka dilihat dari sifatnya itu, kedaulatan itu tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari itu. Maksudnya gitu. Kemudian yang kedua, permanen. Permanen ini memiliki arti bahwa kekuasaan itu akan tetap ada selama negara itu masih ada. Artinya sifat kedaulatan ini akan selalu melekat selama sebuah negara itu masih berdiri. Jadi dia permanen, akan selalu ada selama negara masih berdiri tegak gitu. Kemudian yang ketiga, tunggal, tidak dibagi oleh kekuasaan lain. Ini tunggal ini artinya, contohnya Indonesia itu adalah negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Maka dari sudut pandang teori kedaulatan rakyat, yang tertinggi ya rakyat, tidak dibagi oleh kekuasaan yang lain gitu. Maksudnya seperti itu. Tunggal artinya hanya satu yang memiliki kedaulatan itu, yang punya kedaulatan itu. Kemudian yang keempat adalah tidak terbatas. Artinya tidak dibatasi oleh kekuasaan-kekuasaan lain. Ini sifat kedaulatan menurut Jean Bodin. Dilihat dari sifatnya tadi ada 4. Asli, permanen, tunggal, kemudian tidak terbatas. Selanjutnya, ketika dilihat dari sifatnya itu ada 4. Jika dilihat dari bentuknya, kedaulatan itu ada 2. Yang pertama, yaitu kedaulatan ke dalam. Yang dimaksud kedaulatan ke dalam adalah negara berhak untuk mengatur urusan dalam negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Jadi ini saya kira cukup jelas. Contohnya saja ketika urusan dalam negeri ya. Urusan dalam negeri ketika Indonesia ingin mengelola sumber daya alam, misal nikel, kemudian batu bara dan lain sebagainya. Misal Indonesia tidak memutuskan untuk mengekspor, maka negara lain tidak berhak memaksa karena itu urusan dalam negeri.
Itu adalah kedaulatan ke dalamnya Indonesia. Negara lain tidak boleh ikut campur. Kemudian yang kedua, kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar ini memiliki arti bahwa negara itu berhak bekerja sama dengan negara lain manapun. Tidak boleh ditekan oleh negara yang tidak punya urusan. Contoh, Indonesia ingin bekerja sama perdagangan dengan Malaysia misalkan. Kemudian ada Cina yang ikut campur bilang ke Indonesia bahwa tidak boleh kerjasama dengan Malaysia. Itu tidak bisa, karena kerjasama dengan negara lain, negara manapun itu tidak boleh diikut campur tangani oleh negara lain. Itu urusan negara kita sendiri. Itu salah satu bentuk kedaulatan kita untuk memilih kerjasama dengan negara manapun. Nah, berikutnya yaitu tentang teori kedaulatan. Jadi kedaulatan itu atau gagasan tentang kekuasaan tertinggi itu tidak tiba-tiba muncul. Ada proses di dalamnya. Dulu sebelum manusia belum mengenal aturan, itu ada proses sampai sekarang sehingga kalian bisa merasakan hukum, kemudian kalian bisa tahu adanya kedaulatan rakyat. Itu ada prosesnya. Dulu mula-mula kedaulatan itu muncul dari teori teokrasi dan teori hukum alam. Teokrasi ini artinya pada zaman dulu, pada masa Romawi kuno, kemudian Mesir, kemudian Jepang pada masanya, itu masih menganggap bahwa raja itu adalah wakil Tuhan. Artinya ucapan-ucapan raja, termasuk di Jawa juga, Jawa ketika masih masa kerajaan, itu mereka menganggap bahwa raja ini adalah tangan kanan Tuhan gitu. Jadi apa kata raja adalah sesuatu yang mutlak. Nah, itu yang disebut dengan teori kedaulatan Tuhan, teokrasi. Kemudian ada juga yang kedua, itu teori hukum alam. Teori hukum alam ini secara teori menganggap bahwa siapapun yang kuat, dia yang menang. Ini dulu sebelum ada aturan. Maka dari itu orang semakin lama semakin berpikir bahwa tidak akan ada keadilan ketika aturan semacam itu. Maka muncul berbagai macam teori kedaulatan. Yang pertama, ini teori kedaulatan Tuhan. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan negara. Kemudian yang ketiga adalah teori kedaulatan hukum. Dan yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat. Kita bahas satu persatu. Teori kedaulatan Tuhan ini adalah tolak pangkal dari berbagai macam munculnya teori kedaulatan. Salah satunya adalah teori kedaulatan Tuhan. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa teori kedaulatan Tuhan ini meletakkan bahwa kekuasaan tertinggi itu di tangan Tuhan. Tapi pelaksanaannya adalah kan tidak mungkin Tuhan ini turun ke bumi gitu kan, tidak mungkin. Dalam wujud nyata Tuhan itu tidak mungkin. Lah ini pelaksanaannya dalam kenegaraan itu raja atau ratu yang menjadi wakil Tuhan. Dan di era sekarang sudah tidak ada yang seperti ini, yang raja punya perintah yang mutlak, itu tidak ada. Ini dulu pada waktu kekaisaran Jepang, kemudian Romawi kuno, Mesir, itu yang dulu pakai ini. Mereka menganggap bahwa mereka ini adalah wakil Tuhan. Kemudian yang kedua, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara ini menempatkan bahwa kepentingan negara itu di atas segala-galanya. Artinya, negara berhak menekan hak warga negaranya. Tidak boleh ada warga negara yang mengganggu kehendak negara. Pelaksanaannya ini sangat diktator. Artinya nanti pemerintah atau presiden atau kepala negara ini bisa sewenang-wenang selama itu atas alasan kedaulatan negara. Dulu yang menerapkan teori ini adalah Hitler, kemudian Lenin dan lain sebagainya. Ini diterapkan di negara-negara komunis yang sekarang masih memakai teori ini, itu Korea Utara, karena mereka menempatkan negara ini
kepentingan pemerintah itu adalah segala-galanya. Warga negara tidak punya hak untuk melanggar kepentingan negara, gitu. Ini mungkin kalau di Indonesia juga kurang cocok. Kemudian yang ketiga adalah teori kedaulatan hukum. Ini maksudnya adalah hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Semua aturan di masyarakat itu diatur oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Ini sampai sekarang hampir semua negara memakai teori kedaulatan hukum ya. Karena memang tidak mungkin sebuah negara itu tidak menggunakan hukum atau aturan. Kemudian yang keempat adalah teori kedaulatan rakyat. Maksud dari teori kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Bentuk nyatanya itu ketika memilih pemimpin pasti dipilih oleh rakyat. Itu berarti negara itu menganut kedaulatan rakyat. Teori ini muncul pertama kali dikenalkan oleh Gigi Rosu, ya, yang semula mengenalkan namanya teori kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Dulu tuh masing-masing orang itu dari sebelumnya yang semulanya hukum alam, siapa yang kuat dia yang menang. Kemudian Gigi Rosu ini menganggap bahwa itu tidak adil. Kemudian dia berpikir bagaimana caranya supaya masyarakat ini terlindungi. Maka dibentuklah kesepakatan antar orang-orang itu. Nah, itu munculnya yang namanya teori kedaulatan rakyat. Aturan ini disepakati oleh kesepakatan bersama biar adil gitu. Jadi tidak yang kuat yang menang, tapi aturanlah yang mengatur itu, dan yang mengatur itu adalah rakyat. Kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Montesquieu, kemudian John Locke yang membagi kekuasaan itu menjadi beberapa bagian. Pertama, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu eksekutif, kemudian legislatif, dan yudikatif. Ini yang paling banyak dipakai oleh negara-negara demokrasi, salah satunya Indonesia. Pertama, kekuasaan eksekutif itu artinya kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan undang-undang atau peraturan. Kemudian ini kalau misalkan di kenegaraan berarti ya presiden, kemudian wakil presiden dan para menteri, pemerintah dalam arti sempit. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ini kekuasaan untuk membuat aturan atau membuat undang-undang. Pelaksanaannya di ketatanegaraan ya DPR dan DPD ya yang punya kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini kekuasaan untuk mengadili atau sebagai hakim dari pelaksanaan undang-undang itu. Nah, ini yang paling banyak dipakai di negara-negara demokrasi. Kemudian bedanya dengan John Locke, kalau John Locke ini dipakai oleh negara-negara barat, liberal katakanlah, karena eksekutif sama, kurang lebih sama dengan Indonesia, kemudian legislatif sama, membuat undang-undang. Tapi federatif ini adalah kekuasaan negara sebagai penjaga malam. Artinya negara ini harus menjaga hak-hak warga negara. Itu jadi bedanya itu. Baik ya, terkait dengan asal usul teori kedaulatan saya kira sudah paham. Nah, setelah tadi sudah saya jelaskan, kemudian saya kira sudah cukup jelas. Kalian menjawab pertanyaan saya. Dari keempat teori tadi, apakah bentuk dan prinsip kedaulatan di Indonesia? Maksudnya Indonesia ini menganut teori yang manakah gitu? Apakah teori kedaulatan Tuhan, ataukah teori kedaulatan negara, ataukah teori kedaulatan hukum, atau teori kedaulatan rakyat? Nah, silakan kalian cari, kemudian disertai dengan dasar hukumnya. Dasar hukum itu silakan boleh dicari sumber dari Google atau dari membuka undang-undang dasar. Kira-kira pasal mana yang membuktikan bahwa Indonesia ini menganut ke salah satu atau dua teori itu. Jadi bisa lebih satu gitu. Setiap kalian berhak memberikan pendapat, jadi tidak ada pendapat yang salah gitu. Nanti akan saya kasih tahu
kemudian jawaban yang kira-kira yang tepat yang mana di pertemuan yang akan datang. Silakan dikirim di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.